Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yedra dan Rado Institute. Kembali kita hadir pagi ini untuk mengisi dunia maya dengan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah yang selalu ditunggu oleh mahasiswa adalah tentang bedah riset artikel. Satu bedah riset artikel akan kita bahas nantinya adalah penggunaan coding Python untuk membahas penggunaan Bayesian Markov Chain Monte Carlo terhadap model peluang inverted Weibull Poisson distribution. Nah, model peluang inverted Weibull Poisson distribution ini sudah kita bahas sebelumnya, baik dengan menggunakan R maupun dengan menggunakan Python. Bahkan kita telah memberikan bukti valid dari rumus dari fungsi densitas peluang dengan menggunakan artificial intelligence. Silakan masuk ke dalam radoinstitute.com. Kali ini kita akan membuktikan kembali ketajaman dari model peluang inverted Weibull Poisson distribution ini menggunakan coding Python dan akan diaplikasikan kepada Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Nah, seperti biasa, kita coba seperti biasa, kita akan menghasilkan coding ini dengan menggunakan artificial intelligence. Dalam hal ini adalah kita gunakan ChatGPT. Nah, coding-codingnya kita ambil, lalu kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Seperti yang Anda lihat, adalah dengan tujuan untuk menyempurnakan, menyederhanakan tampilan. Karena dalam ChatGPT penuh dengan hal-hal error, try and error, salah coba lagi. Maka dari proses salah coba tadi, kita ambil yang benarnya, kita import ke dalam Word. Nah, ini adalah coding yang diperlukan untuk membahas Bayesian MC pada model peluang inverted Weibull Poisson. Nah, ini adalah hal-hal yang diperlukan dalam coding Python. Nah, ini adalah data seperti data yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu ini adalah fungsi densitas. Oke, fungsi densitas dari model peluang inverted Weibull Poisson. Dan ini adalah kumulatif. Ini sudah kita bahas kemarin sebelumnya menggunakan coding. Dan ini adalah log likelihood. Nah, ini minus log likelihood. Jangan lupa. Ini log likelihoodnya. Oke. Lalu, ini adalah parameter. Parameter. Nah, inilah yang kita sebut dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC. Nah, kita gunakan parameter awal ini terdistribusi secara gamma. Jadi kayaknya priornya itu dia gunakan gamma dalam Python. Lalu dia akan hasilkan trace. Nah, ini trace, oke, trace plot itu yang banyak iterasi. Lalu dia akan menggunakan beberapa hal. Ini adalah parameter omega head dan parameter lambda head. Lalu dia akan menggunakan IC dan BIC. Lalu beberapa teknik dia akan hasilkan untuk menentukan yang terbaik menggunakan AD, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, dan seterusnya. Jadi simple sekali coding yang diberikan dalam teknik Bayesian MC ini untuk menggunakan coding Python. Tidak serumit seperti yang digunakan oleh R. Ini langsung saja hasilnya ada gitu. Memang luar biasa memang hasilnya. Coba kita cek hasilnya ini. Apakah dia memang bisa menghasilkan hal-hal yang kita inginkan. Seperti trace plot kah namanya nanti. Posterior density plot dan seterusnya. Kita juga akan bandingkan nanti dengan R. Kalau dengan R kita ahlinya. Ini kayaknya ada beberapa hal yang dia cut langkahnya gitu. Tapi kita lihat hasilnya dulu. Kita copy saja semuanya. Kita copy dulu semuanya. Lalu kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat copy.
Kita lihat copy lalu kita masukkan ke Collapse. Oke, Google Collapse plus coding, plus code. Lalu kita tempel di sini coding kita tadi yang kita ambil. Nah, straight, dah selesai. Ini adalah coding-coding yang dihasilkan dan terus terang saja ini dihasilkan oleh ChatGPT. Karena Rado Institute itu kelebihannya memiliki artificial intelligence yang sudah terlatih. Karena hari-hari kita latih, dia akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, kita coba run saja. Kita run. Apakah dia dapat menghasilkan yang kita inginkan? Kita cek saja. Kita coba biarkan saja dia jalan. Oke. Kita lihat ya bagaimana dia berproses mengeksekusi coding dia sendiri. Kalau memang dia berhasil, artinya bahwa memang kita rasa itu terserah kepada pemirsa lah nanti apakah menggunakan R atau menggunakan Python untuk masalah. Kalau saya pribadi karena saya sudah terbiasa R, saya lebih memilih R gitu. Seperti alasan kita kemarin yang membuat paling interestednya itu adalah nama saya Rado awalnya R. Saya gunakan R. Oke, kita biarkan saja dia berproses. Karena dia memerlukan proses iterasi juga saya rasa. Di 3000, Jun 2000, targetnya ada. Kita tunggu saja seperti apa yang dihasilkan oleh Python. Kita lihat, kita tunggu saja. Ya, sudah ada progresnya beberapa. Wah, itu dia progres sudah nampak. Nah, ini progresnya sudah ada. Nah, ini yang kita sebut dengan trace plot. Wow, Masya Allah luar biasa. Nah, hasil parameternya sama saja. Parameternya 0,4 untuk omega, lambda 2,6. Ada sedikit berapa error. Log likelihood-nya, AIC-nya, anak masalah itu AIC-nya error. Kita coba sedikit cek. Oke. Apalah saya rasa. Yang paling penting kita isunya kita sudah dapatkan hasil yang memuaskan. Yaitu kita lihat bagaimana trace plot dan posterior plot. Dan parameter yang paling penting. Lalu kalau untuk melihat apa yang salah. Ya, oke. Oh, name n is not defined. Oh, dia tidak mendefinisikan n. Kenapa n tidak ada di sini? Coba kita lihat n-nya. Oh, dia hanya n saja. Apakah memang tidak ada n dia berikan? Saya rasa n itu harus ada ya. N. Oke. N tidak ada saya rasa ya. Oke, n len. Biasanya n itu harus ada. Oke, kita coba lihat yang n. N ada dia. Memang n tidak ada. N. Tidak ada n saya rasa ya. Coba ketika kita kasih dulu depannya n. Kita kasih n. Till n sama dengan len. Sama dengan len x. Kita coba ini dulu definisinya. Apakah dia jalan atau tidak. Kita coba run sekali lagi. Oke, kita copy saja. Copy. Kita kembali ke coding. Kita plus coding. Kita ketik. Oke, kita lihat. N sudah ada len x. Kita run lagi. Apakah dia sudah bisa menghasilkan yang baik? Sebelum. Wah, udah berarti berhasil. Oke, kita lihat lagi. Wah, berhasil kan AIC-nya ada. Wah, kalau mau lihat output yang ini outputnya semua nih, output semua. Kalau kita mau lihat output penuh, kita kita lihat. Nah, nih. Nah, ini output kita. Nah, ini output kita. Ini ada trace plot,
ada posterior plot, dan ada nilai omega, sangat baik sekali. Ada juga ini, nah ini IC 266, BIC, ada Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, oke. Dan ini ada density plot hampir sama dengan kajian R, dan ada cumulative plot. Nah, ini adalah output-output yang dihasilkan oleh penggunaan dari Python tadi. Luar biasa. Tadi kita hanya kekurangan satu saja. Kita lupa meletakkan N sama dengan let X. Oke, saya rasa ini sangat baik sekali. Hasil output yang diberikan ternyata hampir sama dengan R yang aslinya. Kita coba lihat sekali lagi. Output kita lihat sekali lagi. Kita lihat view output all script. Nah, ini outputnya. Jadi ini ada posterior density plot, ada trace plot, ada posterior ini omega, posterior mean omega itu artinya yang hasil dari beberapa ribu tadi diambil mean rata-rata ternyata 0,4 untuk omega, lambda 2,6, HIC-nya 296 sekian, hampir sama dengan riset artikel. Kolmogorov di sini ada density plot dan ada di sini cumulative plot. Oke, saya rasa sekali lagi kita berhasil menunjukkan bahwa faktanya Python ini juga bisa dilakukan untuk kajian-kajian yang lebih spesifik lagi dalam bidang statistik, terutama dalam bidang model peluang. Terus berkarya, terus iterasikan, berikan irisan dengan artificial intelligence untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sekali lagi, coding-coding ini ada disediakan dalam toko coding. Coba cek nanti coding apa cover bukunya. Kalau Anda masuk ke link.id Rado Institute, ambil nanti dalam cover yang kita berikan sebagai panduan untuk mencari mana codingnya, itu ada cover bukunya, silakan masuk dan akan mengeluarkan sedikit biaya. Nah, itu dengan keilmuan yang kita berikan biayanya tidak seberapa lah. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.